Bismillahirrahmanirrahim. Hukum vaksin ini di dalam syariat. Yang pertama, apabila bahan yang dibuatkan vaksin tersebut mubah, diperbolehkan kita menggunakannya dan ada dan insya Allah bisa memberikan kesembuhan, tidak diragukan bahwa itu adalah diperbolehkan. Artinya ini vaksinnya, bahannya halal, manfaat dan sehat dan mencegah kita dari penyakit, maka itu sangat diperbolehkan kita menggunakannya, dan itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, vaksin yang mubah, ya, bahan dari halal tetapi ada efek sampingnya, bisa membahayakan tubuh kita. Dan bahayanya ini, bayangkan, ini halal vaksinnya, bahannya dari halal, tetapi orang tersebut yang menggunakan vaksin tersebut akan menimbulkan banyak bahaya untuk tubuhnya. Ada efek sampingnya. Maka mudaratnya lebih besar dari manfaat, maka tidak diragukan bahwa itu tidak diperbolehkan menggunakannya. Karena kita dilarang untuk membahayakan diri dalam makanan, minuman maupun pengobatan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, ya, vaksin yang ketiga adalah vaksin yang terdapat di dalamnya bahan yang haram. Perhatikan, vaksin yang terdapat di dalamnya bahan yang haram atau najis pada asalnya. Asal dari vaksin ini memang bahan najis dan haram. Akan tetapi dalam proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya menjadi bahan yang mubah, proses ini dinamakan istihalah dalam fikih. Kan sudah dirubah dari najis dicampur dengan bahan yang lain kemudian menjadi halal atau mubah. Maka ulama mengatakan proses ini dinamakan istihalah, dan bahan mubah ini mempunyai efek yang bermanfaat. Vaksin jenis ini bisa digunakan karena istihalah, yang zat-zat yang dimasukkan atau dilakukan mengubah nama bahan dan sifatnya, yang mengubah hukumnya menjadi halal daripada haram. Jelas? Ini zatnya haram, najis, tapi karena sudah dilakukan oleh ada bahan kimia yang masuk yang merubah dari haram najis menjadi mubah dan halal, maka itu apalagi bermanfaat, maka itu sangat diperbolehkan kita menggunakannya. Karena sudah yang namanya istihalah, sudah ada perubahan. Kemudian yang keempat, yang terakhir berkaitan dengan vaksin. Kan kita jelaskan tahapan-tahapannya. Yang keempat, apabila terdapat di dalam vaksin tersebut bahan-bahan yang mudarat atau haram, ya, dan diperselisihkan oleh para dokter, ini belum tentu manfaat dan akibatnya kita tidak tahu, efek sampingnya nggak tahu, ya, maka nih, ini asalnya dari sesuatu zat yang haram atau yang mudarat, yang membahayakan. Maka bagaimana? Apakah masih kita gunakan? Sedangkan dokter masih berselisih. Semua dokter nggak setuju, nggak sepakat. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak, ada efek sampingnya nanti. Maka kata ulama bahwa yang vaksin ini tidak boleh digunakan karena ada kemungkinan terjadi mudarat untuk kita, membinasakan dan membahayakan kita. Jelas? Karena efeknya itu dan tidak ada kesepakatan para ahli tenaga kesehatan, maka itu tinggalkan karena itu akan berbahaya, menimbulkan efek samping dan lain. Tiba-tiba pakai vaksin jadi kelinci nanti atau jadi apalah gitu, kita kan nggak tahu. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, yang sudah diperdebatkan pada saat ini yang berkaitan dengan vaksin yang ada gelatin di dalamnya atau gelatin di dalamnya. Gelatin itu yang dikeluarkan dari babi. Maka apabila digunakan vaksin tersebut yang di dalamnya gelatin, kemudian sudah dilakukan yang kita sebut ditambahkan atau dalam proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya, maka ulama mengatakan hukumnya diperbolehkan, keluar dari haram menjadi diperbolehkan karena sudah tidak haram lagi dan tidak najis lagi karena sudah dicampur dengan zat kimia yang lain.
Maka kalau itu gelatin itu yang dikeluarkan dari babi, ya, lemak babi atau apa dikeluarkan, kemudian dirubah lagi atau dilakukan istihalah, dilakukan yang namanya proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya menjadi bahan yang mubah, dengan proses demikian maka itu disebutkan bahwa hukumnya adalah diperbolehkan. Ya, inilah tentang virus corona beserta dengan vaksinnya. Maka kita bagaimana dengan vaksin yang sudah keluar saat ini, yang Sinovac yang sudah dibeli oleh pemerintah dari Cina, apakah kita boleh menggunakannya atau tidak? Bukan saya memberikan fatwa, tapi kita menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Karena tidak ada tempat kita percaya lagi selain daripada Majelis Ulama. Kalau Majelis Ulama mengatakan, insya Allah, ya, dan kalau nggak salah tadi baru dikirimin dari Majelis Ulama Indonesia fatwanya, tapi saya belum baca. Kalau dinyatakan insya Allah vaksin tersebut halal dan tidak ada efek samping dan tidak berbahaya, maka insya Allah kita percaya dan yakin kepada Majelis Ulama. Karena tidak ada lembaga lain yang kita percayai menyatakan ini halal atau haram digunakan kecuali daripada Majelis Ulama Indonesia. Maka kalau dinyatakan halal, boleh kita menggunakannya. Tapi kalau dinyatakan haram, maka kita tidak boleh menggunakannya. Wallahu ta'ala